Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Habibullah Kafabihi dan Dava Restu Valentino. kami akan membahas tentang kerajaan Persia. Saya sebagai host. Dan saya sebagai narasumber. Ya, langsung dimulai. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, eh, Kekaisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang berkuasa di wilayah Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran. Ya. Betul? Apa itu Ya, fakta? fakta. Karena pada saat ini negara yang disebut Persia itu sudah tidak ada, sudah berganti nama menjadi Iran. Ya. Untuk sejarahnya sendiri adalah begini ya Mas ya. Kerajaan Persia itu dibentuk oleh Cyrus Agung, yakni orang yang pertama kali mendirikan kerajaan Persia itu sendiri, yang dibangun pada yang dibangun pada tahun 550 sebelum Masehi. Kemudian wilayah dari kerajaan Persia ini sendiri terbentang dari semenanjung Balkan hingga lembah Sungai Indus. Panjang ya? Iya, Lebar. luas sekali gitu. Luas. Oke. Kemudian Persia itu juga dikenal sebagai negara yang mempunyai toleransi budaya yang tinggi karena sistem administrasinya maju dan juga jaringan jalannya itu memadai. Jadi untuk kesejahteraan masyarakatnya itu bisa terjamin gitu. Kemudian pada di bawah kepemimpinan Darius I, Persia itu mencapai puncaknya. Pada saat itu mereka terlibat perang antara Yunani dan juga Persia itu sendiri. Kemudian Kekaisaran Achaemenid runtuh setelah ditaklukkan oleh Alexander Agung. Namun dinasti Patnia dan Sasania melanjutkan kejayaannya hingga Persia. Akhirnya Persia ini takluk oleh kekhalifaan Islam pada abad 7 Masehi. Ditaklukkan oleh pada saat itu kekhalifaan Khulafaur Rasyidin masih di bawah kepemimpinan khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Lanjut ke fakta kedua, yakni Kekaisaran Persia merupakan salah satu negara adikuasa terbesar di dunia kuno. Betul, fakta. Karena apa? Pada saat itu kerajaan Persia ini membentang wilayahnya dari semenanjung Balkan yang sekarang itu dikenal Yunani. Ya, seperti Yunani, Bulgaria, Makedonia. Kemudian membentang lagi sampai ke wilayah timur hingga lembah Sungai Indus yang sekarang lebih dikenal dengan negara India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Berarti membentang sampai ke Asia. Iya, sampai Asia Barat. Asia Selatan. Asia Selatan. Iya. Kemudian kerajaan Persia ini juga ya termasuk kerajaan besar pada waktu itu. Besar sekali. Dibuktikan dengan wilayahnya yang seluas itu loh, bayangin. Dari barat sampai ke timur. Wah, itu berapa kilometer itu? Jadi betul. Nah, kalau Kekaisaran Persia adalah negara adikuasa di zaman kuno. Iya. Apalagi di era Alexander Agung ya. Itu. Lanjut ke fakta ketiga, yakni Kekaisaran Persia pertama kali didirikan oleh Cyrus Agung sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Apakah itu betul? Ya, betul sekali. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, pendiri kerajaan Persia adalah Cyrus Agung yang kedua. Lebih tepatnya pada tahun 550 sebelum Masehi. Pada saat itu ia berhasil menyatukan berbagai wilayah di Persia dan juga sekitarnya, termasuk wilayah-wilayah semenanjung Balkan, kemudian wilayah disebutkan tadi lah. Iya. Kemudian ada juga di lembah Sungai Indus dan juga Asia Tengah. Jadi betul ya, kalau Kekaisaran Persia itu dibangun oleh Cyrus
Cyrus Agung Ya, pada Cyrus tahun Agung. 550 sebelum Masehi. Ya, betul sekali. Oke. Lanjut ke Fakta yang keempat. fakta keempat, yakni Kekaisaran Persia mencapai puncak kejayaan dengan membentang dari semenanjung Balkan di Eropa hingga lembah Sungai Indus di India. Apakah itu betul, Mas? Ya, betul sekali. Puncak kejayaan Persia ini terjadi di bawah kepemimpinan Darius I ya teman-teman. Darius Agung dari dinasti Achaemenid pada sekitar tahun 522 sampai dengan 486 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya, di masa itu Kekaisaran Persia juga menjadi salah satu kekaisaran yang terbesar dalam sejarah dunia kuno. Dengan wilayah yang mencakup Asia Barat seperti negara-negara Arab Saudi, kemudian Negara Timur Tengah. ya, negara Timur Tengah, kemudian Mesopotamia, kemudian Mesir juga termasuk, hingga perbatasan India dan juga Asia Tengah. Wilayah kekuasaannya juga membentang dari Laut Aegea di barat hingga mencapai Sungai Indus di timur. Ya. Kemudian membentang juga dari pegunungan Kaukasus serta Laut Kaspia Laut Kaspia di Eropa. Ya, di Eropa. Yang terkenal dengan airnya yang sangat asin itu. Kemudian mereka mencapai juga hingga Teluk Persia dan juga Laut Merah di selatan. Kemudian fakta menarik, Darius I ini juga mengembangkan sistem administrasi yang sangat efisien dengan membagi kekaisaran menjadi berbagai provinsi atau sastrapi ya, dalam kekaisaran mereka. Kemudian sastrapi ini dikelola oleh pemimpin yang namanya itu sastrap atau gubernur. Kemudian Darius I ini juga membangun Royal Road atau jalan raya yang menghubungkan antara wilayah kekaisaran untuk memperlancar komunikasi dan juga perdagangan. Pada masa ini Persia juga menjadi pusat perdagangan, kemudian budaya dan juga diplomasi, serta kekuatan besar yang disegani di dunia kuno pada masa lalu. Di negara Kekaisaran Persia ini bisa dibilang sangat super ya, sangat super lagi terlalu overpower ya. Overpower pada zamannya. Iya, kalau pada zaman ini tuh setara Amerika Serikat lah. Dan juga mungkin Uni Eropa, mungkin negara-negara adidaya ya, di zaman sekarang. Okay. Lanjut ke fakta yang kelima, yakni Kekaisaran Persia runtuh pada tahun 331 sebelum Masehi setelah ditaklukkan oleh Alexander Agung ketiga dari Makedonia. Betul apa tidak? Betul banget. Kemudian gini ya, untuk penjelasan dari mengapa sih kerajaan Persia ini bisa sampai runtuh, padahal kan superpower dan overpower itu, ya karena tidak lain dan tidak bukan adalah karena konflik internal. Jadi pada masa Raja Darius III ada masalah internal dan juga melemahnya pengelolaan dalam memimpin wilayahnya. Kekalahan Persia ini dipercepat juga oleh invasi oleh Alexander Agung dari Makedonia. Alexander Agung ini berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting dan menaklukkan Persia secara resmi, berakhir pada tahun 330 sebelum Masehi. Kemudian Kekaisaran Persia ini ditandai keruntuhannya setelah kematian Raja Darius III atau Kaisar Darius III. Meski pengaruh budayanya tetap bertahan di Timur Tengah, tapi wilayah kekuasaannya itu semakin kecil. Iya, semakin mengecil dan juga menjadi negara-negara sendiri. Jadi seperti itu ya. Iya, terpecah-pecah. Alexander Agung ini berperan penting dalam keruntuhan Kekaisaran Persia. Iya. Bisa disebut bahwa Alexander Agung ini adalah biang kerok dari keruntuhan Persia ini. Oke, lanjut fakta yang terakhir,
yakni salah satu prestasi dari Kekaisaran Persia itu sendiri yaitu pembangunan jalan kerajaan oleh Kaisar Darius atau biasa dikenal dengan sebutan Royal Road. Iya, Betul. sangat betul sekali. Pada masa itu Kaisar dari dinasti Archaemid membangun Royal Road. Royal Road ini adalah sebuah sistem jalan yang membentang sekitar 2.700 km yang menghubungkan antara kota Persepolis dan juga wilayah-wilayah lain yang ada di Kerajaan Persia. Kemudian manfaat dari Royal Road ini sendiri adalah yang pertama adalah sebagai memudahkan akses dari penduduk Persia itu sendiri yang menuju atau dari ibu kota luar. Persepolis ke luar Persepolis atau ke wilayah yang lain. Aksesibilitas. Ya, jadi memudahkan mobilitas warganya. Kemudian yang kedua sebagai pos dan juga stasiun yang menyediakan tempat istirahat dan juga mengganti kuda untuk pengiriman pesan dan mobilitas militer yang efisien. Karena pada saat itu transportasi utama dari kerajaan Persia ini adalah masih menggunakan kereta kuda. Entah apapun itu, untuk membawa hasil tani, membawa hasil perdagangan, Kan raja. ya untuk transportasi apapun lah masih menggunakan kuda sebagai alat utama. Kemudian Manfaat yang ketiga memudahkan dalam perdagangan. yang sebenarnya tadi. Iya, jadi perdagangan dari luar Persia menuju ke dalam Persia Atau atau dari sebaliknya dari dalam dalam menuju ke luar Persia. memudahkan Iya. segala urusan perdagangan atau sosial budaya yang Iya, lain. jadi sedikit banyak dapat membantu meningkatkan perekonomian Persia itu sendiri. Yang keempat adalah pengendalian militer. Royal Road ini juga memungkinkan pasukan bergerak cepat untuk menanggapi ancaman atau pemberontakan entah dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Oke. Karena kan tadi sudah disebutkan ya, tidak hanya dari luar saja, akan tetapi ancaman atau pemberontakan itu juga datang dari dalam negeri itu sendiri. Dari internal. Iya. Kemudian yang kelima untuk memudahkan akses komunikasi. Pada saat itu kan komunikasi masih menggunakan surat. Surat. Ya. Butuh pengantar. Iya, butuh pengantar. Nah, untuk itu dengan dibangunnya jalan ini, maka setiap pesan yang akan diantar itu menjadi lebih mudah sampai karena akses jalan menuju kota Persepolis, menuju ke luar wilayah Persia itu gampang dituju gitu. Gampang diakses. Iya, jadi sedikit banyak membantulah untuk komunikasi antar warganya.